Tapi kan ini tertujunya hadiah untuk saya, Pak. Ya nggak tahu. Yang jelas, tempat tidur itu, ini media untuk membunuh bapakmu. Apa, Pak? Nah kan, ini yang saya bingung untuk cerita. Nanti dikira saya gimana-gimana. Yang jelas, dia menggunakan metode dengan media ranjang ini agar bapakmu ini meninggal. Nah, akan tetapi ada sesuatu hal yang di sini memang ada kesalahan dari bapakmu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rao. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari gitu ya. Ini kenapa kemarin ada break gitu kan, kita nggak tayang atau apa, ini menjaga stamina kita juga gitu kan ya, biar tetap fresh. Ada hari libur dan ada hari tayang gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman nih yang ketika ada iklan kalian ini rela nungguin gitu kan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena apa? Dari sebagian hasil iklan gitu nantinya ini akan kita sumbangkan ke adik-adik yatim piatu gitu. Nah, ini terus berjalan. Makanya saya mengucapkan banyak terima kasih gitu ya buat teman-teman yang kalau ada iklan ini nggak di-skip dan rela menunggu. Oke, pastikan nih semuanya udah absen, namanya siapa, kotanya di mana gitu kan ya. Biar apa? Biar pas ketemu udah nggak canggung lagi gitu. Ini terbukti sekali karena kemarin ada juga yang dari Belanda ya Mas Dutu ya. Dari Belanda keluarganya Bu Nelly ini sampai datang ke Indonesia dan akhirnya jumpa. Karena memang udah sering absen, ini membuat kita pun kenal gitu. Nah, buat teman-teman ini wajib absen gitu biar kita ini dekat. Oke, buat kemarin yang tanya juga, Mas, Instagramnya Mas Dodo iki opo toh? Nah, ini Instagram saya. Nah, Dodo Sinju. Monggo silakan. Kalian bisa follow, nanti saya follow back. Gitu. Ini untuk Facebook nih, Facebook saya nih. Nah, ini dia. Rian Agus Widodo. Ya, oke, Dodo Sinju, dalam kurung Rian Agus Widodo. Ini Facebook saya. Jadi kegiatan saya sehari-hari, saya ini nge-share-nya di Facebook gitu. Jadi kalian bisa tahu nih keseharian saya ngapain aja. Nah, kemarin kan ada yang nanya nih, Mas, konfirmasi dong pertemanan kita gitu. Jadi kalau Facebook, memang ini fiturnya bukan saya yang bikin ya, ini memang dari Facebooknya. Facebook ini membatasi pertemanan gitu. Jadi ketika sudah 5.000 teman gitu, 5.000 teman, saya untuk mengkonfirm yang lain itu yang baru masuk ini udah nggak bisa gitu. Ini belum tahu nih fitur ini akan diperbarui kapan, saya juga belum tahu. Yang jelas di situ intinya masih tetap kok kita masih bisa walaupun saya nggak konfirm balik, tapi masih bisa sapa-sapa gitu, bisa main ke dinding saya ketika saya live pun masih bisa ikut nonton gitu ya. Oke, pastikan semuanya beres mulai dari absen segala macam beres. Oke. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber menceritakan ada seseorang yang nekat ingin melakukan balas dendam terhadap musuhnya. Musuhnya tersebut ini pernah menyakiti yang benar-benar pedih sekali. Bahkan ini dibuat sama musuhnya, ini sampai menderita hidupnya. Berantakan, kacau balau. Nah, seseorang tersebut ini mengingat kejadian itu ketika disakiti musuhnya. Ini dia selalu ingat. Hingga pada akhirnya orang-orang terdekatnya ini ngasih tahu, udah diikhlaskan, udah lewat. Nggak usah kamu ini ada acara balas dendam segala macem. Ini semua ngasih tahu seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya berjalannya waktu dia mencoba untuk berdamai dengan dirinya, ya kan? Dia mengurungkan untuk balas dendam, mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Jadi kayak udahlah, ikhlaslah, aku nggak akan balas dendam. Akan tetapi nasib berkata lain. Di lain waktu mereka dipertemukan kembali dengan masalah baru. Mereka ini dipertemukan lagi nih. Jadi yang tadi udah mengikhlaskan, nggak jadi balas dendam, udah mulai melupakan. Ini di lain waktu ketemu lagi dengan masalah yang baru. Dendam yang sudah mereda pun kembali menyala. Dengan media sebuah ranjang tempat tidur, seseorang yang tersakiti tadi nekat membunuh tanpa menyentuh musuh yang dipertemukan kembali dengan masalah yang baru. Media untuk membunuhnya ini dari tempat tidur. Kok bisa? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya.
Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Dan saya mengucapkan mohon maaf ya kan, ini udah ngantri lama sekali dan pada akhirnya tayang. Semua yang bersangkutan di sini, toko-tokonya ini namanya udah disamarkan semua gitu ya. Jadi ini udah aman untuk dibawakan. Nah, kejadiannya ini juga sudah lumayan agak lama. Toko di sini kita sebut saja namanya Anton. Anton ini hidup dengan bapak, ibu, dan satu adiknya perempuan. Gitu. Nah, Anton sendiri dia bekerja membantu bapaknya. Bapaknya ini pengelola, ya kan? Dia ini bisnis barang antik, jual beli barang antik, rongsokan akan tetapi yang ada nilai harganya. Gitu. Dan rata-rata ini karena Anton akhirnya menggantikan bapaknya. Ini Anton yang sering survei ke tempat-tempat nih. Misalkan ada satu rumah yang memang di situ barang-barangnya ini mau dilelang karena menurut pemilik rumah ini sudah nggak dipakai lagi. Akan tetapi ternyata barang-barang tersebut ini bagi Anton dan bapaknya ini masih ada nilai jual untuk kolektor-kolektor yang memang suka dengan barang antik. Makanya Anton ini sering mendatangi tempat-tempat seperti itu. Kebanyakan ini yang disamperin Anton ini rumah-rumah Cina atau toko-toko Cina yang dimana mungkin keluarga-keluarganya yang udah tua pada meninggal gitu kan ya, dan toko tersebut diteruskan sama anak-anaknya. Akan tetapi anak-anaknya mungkin tidak suka dengan barang peninggalan dari orang tuanya yang mungkin mereka pikir wah ini udah terlalu jadul. Akan tetapi ya kan bagi sang kolektor ini lebih suka barang-barang yang antik seperti itu yang sekarang ini susah didapatkan di toko-toko gitu. Nah, Anton sering memborong seperti itu. Nah, nantinya ketika barang itu sudah terkumpul di rumah gitu kan ya, ini banyak orang berdatangan membeli. Otomatis nih harganya sudah beda lagi. Itu sering juga banyak orang datang ke situ membeli sesuatu apa ya kan, diberesin lagi ketika memang barang itu rusak, direparasi lagi, diikutkan acara pameran atau apa. Ini biasanya menjuarai kayak gitu juga. Jadi banyak orang kolektor-kolektor yang suka dengan barang antik ini datangnya ke tempat si Anton. Nah, Anton ini bener-bener rajin. Apalagi ini usaha, ya kan? Yang dipastikan ini bakalan jadi Anton yang lola nantinya. Karena kan semakin hari bapaknya ini kan semakin menua. Anton ini sering mendapat wejangan dari ibu bapaknya. Bapak ibu Anton ini memang terlahir dari keluarga yang sangat sederhana gitu. Jadi mengajarkan ke anak-anaknya pun sama. Anton dikasih wejangan. Jadi suatu ketika nanti kamu kenal cewek atau apa gitu kan ya, terus orang tua menanyakan kamu kerja apa, bapakmu ini kerja apa segala macam, bilang tukang rongso. Jangan terlalu tinggi ngomongnya, Li. Kalau kamu terlalu tinggi, yang ada keluarga mereka sudah berharap, ternyata adanya seperti ini kita kecewa, Li. Jadi alangkah baiknya bilang seada-adanya. Ya bilang aja, bapak saya ini buka usaha rongso, saya juga ikut mengelola. Wes cukup. Ini udah sering dipeseni seperti ini sama keluarganya Anton, sama ibu bapaknya Anton. Singkat cerita, berjalannya waktu, Anton pun berkenalan dengan seseorang perempuan nih. Kita sebut saja namanya Puput. Nah, Puput ini sering diajak ke rumahnya Anton, sehingga Puput ini akrab dengan bapak ibunya Anton. Gitu. Ketika masak, Puput pun ikut membantu. Ketika ibunya sedang bikin kue atau apa, Puput pun ikut membantu seperti itu. Bener-bener Puput ini mudah akrab dan menerima apa adanya Anton. Gitu. Memang walaupun ini terlihat ringan gitu pekerjaannya Anton, ya kan, nata-nata, bersihkan, ya kan, ngecek-ngecek yang rusak-rusak, dibetulin kembali gitu kan. Ini kelihatannya ini simple kerjanya, akan tetapi memang butuh ketelitian. Ini yang membuat Anton ini menghabiskan waktu ya di situ-situ saja. Jarang keluar rumah, jarang nongkrong. Nah, berjalannya waktu, ya kan, pada suatu ketika, ya kan, Puput ini nggak kayak biasanya main di situ. Ada apa, Dek? Gak apa-apa, Mas. Iya, dari tadi kok murung. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih, Mas. Aku itu tadi bawa makanan, bawa jajan juga. Udah dimakan belum sama ibu? Oh, nantilah tak makan. Kamu kenapa? Ada apa? Kok beda kayak biasa nih? Biasanya kamu langsung ketemu ibu, kamu langsung ngobrol-ngobrol sama ibu. Kok sekarang kamu seperti ini? Ada apa? Percuma juga kalau aku ngomong juga kamu nggak ada waktu. Ada, kamu mau apa? Yuk. Nah, alat-alat yang tadi sedang dipegang sama Anton, gitu kan, yang sedang Anton ini aktivitas beres-beresin alat yang rusak atau apa segala macam. Nah, ini digeletakin sama Anton. Anton langsung ngomong sama si Puput, gimana? Ya kalau ini memang kamu ada waktu ngobrol sama aku, cuma
ada sesuatu yang mau aku omongin. Tapi takutnya nanti kamu malah nggak fokus lagi pas kerja. Udah nggak apa-apa, tak dengerin. Gimana? Jadi bapakku itu tahu kalau aku sekarang punya pacar. Awalnya aku nggak mau cerita, tapi ada tetangga yang ngomong sama bapak. Ya kan kita ini sering, kalau pergi kemana pas kamu ada waktu kita papasan sama tetanggaku. Lah mungkin tahu dari situ bapak. Nah bapak pengen kamu main ke sana. Biar bapak kenal. Aku sih sebenarnya ngertiin kondisi kamu seperti ini. Akan tetapi orang tuaku itu orang tua yang kolot. Makanya setiap aku keluar atau apa pasti ditanyain. Nah, kamu ini ditanyain bapak. Biar bapak lego. Kalau kamu ada waktu, ya tolonglah ketemu sama orang tuaku. Biar kita ini jelas ke depannya. Masalah nikahin kamu apa? Masalah nikahin kamu, aku bakal iya kok, kamu tenang aja. Tapi untuk saat-saat ini terus diburu-buru aku nggak bisa. Ya kalau bisa sih kamu ketemu bapak dulu ngomong. Ternyata obrolan tadi didengar oleh ibunya Anton. Gitu. Ibunya Anton pun ngomong sama si Anton. Ketika memang Puput ini udah pulang. Ibu tadi dengar obrolan itu. Kalau bisa sih kamu datang ke sana. Iya sih Bu. Tapi Anton kayak kurang percaya diri ya Bu. Puput ini kan beda sama kita Bu, keluarganya. Kalau kita ini menerima orang apa adanya, kita sayang sama siapa, kita ini siap, sanggup ya kan. Tapi kalau keluarganya Puput, Anton kok agak gimana gitu Bu. Udah, maka dari itu kamu ngomong apa adanya, sesuai pesan ibu dulu. Nggak usah tinggi ngomongnya. Wah anak itu tukang rongsok, bilang anak itu tukang rongsok. Kerjanya tukang rosok, udah. Ngomong itu aja. Kalau jodoh, orang tuanya pasti menerima. Dipermudah kalau jodoh, kalau enggak ya udah. Bilang sama Pupute. Menurut ibu, kamu datang temuin orang tuanya. Pasti orang tuanya pengen kenal kamu. Iya Bu. Nah, hingga pada akhirnya meluangkanlah waktu. Gitu. Dia memberanikan diri datang ke tempatnya Puput. Hingga pada akhirnya, ini Anton pun datang meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang tuanya Puput. Kita sebut saja nama orang tuanya Puput ini Pak Bambang. Gitu. Pak Bambang karakternya ini terkenal beringas. Ini sering ditakuti orang. Dia punya anak buah juga. Bertemulah dengan Anton. Duduk. Kamu yang namanya Anton? Iya Pak, saya yang namanya Anton Pak. Puput ada di dalam sengaja nggak ketemu sama kamu. Jadi kamu ketemunya sama saya. Dengar-dengar kamu udah lama sama Puput. Jalan. Iya bener. Pacaran sama Puput. Udah lama. Iya Pak. Saya udah lama jalan sama Puput. Dan memang kami saling menyayangi Pak. Menyayangi. Banyak laki-laki yang mendekati Puput semua itu ditolak demi kamu. Nah ini saya puas nih ketemu sama kamu. Dan saya pengen tanya, kamu itu kerjanya apa? Dan kalau memang serius sama Puput, saya nggak pengen lama-lama. Tapi, saya pengen tahu, kamu itu dari keluarga mana? Bapakmu kerja apa? Kamu sendiri kerja apa? Harus jelas. Jadi yang namanya Pak Bambang, ini orangnya tegas. Bener-bener saklek. Kalau A, B, B, seperti itu. Nah, saat itu juga, Anton mengingat arahan dari ibu bapaknya. Ketika nanti ditanyai, keluarganya Puput, entah itu bapak atau ibunya atau saudaranya segala macam, merendahlah nah. Jangan pernah meninggi, bilang apa adanya. Nah, Anton di sini menjawab, saya kerjanya bantu bapak saya. Bapak saya ini punya usaha rongsok. Jadi, ya saya sama bapak ini bisa dikatakan yo nyari uangnya lewat rongsok, Pak. Apa? Aku nggak salah dengar. Saya nggak salah dengar ini. Kamu bilang nyari rongsok. Iya, Pak. Tapi insya Allah saya bisa tanggung jawab ketika saya nanti sudah menikah dengan Puput. Enggak. Saya nggak setuju. Nah, keputusan Puput ini menikah dengan siapapun, itu saya yang menentukan. Puput memang sudah menolak orang banyak, bahkan ini orang kaya-kaya semua. Tak pikir kamu itu lebih mapan. Lah kok ternyata Puput salah pilih. Maaf, saya tidak merestui hubungan kalian. Silakan pulang. Silakan pulang. Saat itu juga Anton ini bagai terpukul kan di situ. Ya ampun, kok seperti ini banget bapaknya.
Kirain saklek tapi nggak yang seperti ini. Ini sampai ngusir. Anton akhirnya pamit pulang. Hingga pada akhirnya Puput berantem sama bapaknya. Puput mendengarkan dari kamar. Puput ngomong sama bapaknya, "Bapak kok tega banget, Pak? Bapak terlalu banget, Pak, cara ngomong Bapak sama si Anton. Kenapa pakai ngusir segala macam?" Nah, berantem nih. Puput dilarang pacaran dengan Anton. Anton pun pulang. Saat Anton pulang, ibunya melihat Anton sedih. Kenapa, Le? Nggak apa-apa, Bu. Nggak. Tanggapan orang tua Puput gimana? Nggak apa-apa, Bu. Anton menyembunyikan hal itu. Terus kamu tadi ketemu? Iya, ketemu, Bu. Baik-baik saja kok. Anton nggak pengen ibunya ikut kepikiran. Nah, semenjak itu Puput ini dilarang bertemu dengan Anton. Hingga pada akhirnya ibunya Anton ini kan akhirnya menduga-duga sendiri. Nggak direstuin, Yole. Tahu kamu anaknya tukang rongsok. Kan ibu pernah bilang kalau jodoh nggak kemana, Bu. Dan Anton juga sesuai arahan ibu. Anton menjawab, kalau Anton itu kerjanya yo bantuin bapak. Tukang rongsok, Bu. Anton sudah menjawab itu. Lah, terus bapaknya gimana, Le? Udahlah, Bu. Kan Anton bilang kalau jodoh nggak kemana. Anton mau siap-siap dulu, Bu. Ini Anton mau betulin ada barang antik yang dipesan orang, Bu. Tapi udah, ibu tenang aja. Anton ini bener-bener nggak pengen membuat ibunya kepikiran. Padahal hatinya Anton ini hancur berantakan. Benar-benar Puput tidak datang lagi ke tempat Anton. Main ke tempat Anton, ketemu benar-benar sudah tidak lagi. Nah, singkat cerita, berapa bulan kemudian ini, di sisi lain nih, di sisinya Puput nih, saya akan menceritakan di sisinya Puput, gitu kan. Puput bener-bener mulai dari dia aktivitas kemana, benar-benar dipantau oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya Puput, oleh saudara-saudaranya Puput, semua pokoknya memantau Puput agar Puput tidak keluar-keluar selama beberapa bulan. Pak Bambang, ya kan, pada suatu ketika siang-siang dia pulang dari rumah temennya. Wajahnya ini lagi ceria-cerianya nih, tiba-tiba memanggil istrinya, "Bu, sini Bu, Duduk, Bu. Bu, ternyata Pak Tejo usahanya, Bu. Sampai tahu Pak Tejo kan? Ibu tahu Pak Tejo kan? Nah, ada sahabatnya Pak Bambang, kita sebut saja namanya Pak Tejo. Pak Bambang ini baru tahu bisnisnya Pak Tejo. Pak Bambang cerita sama istrinya, "Pak Tejo ini sukses, Bu." Lah ya, suksesnya apa, Pak? Bapak yang tadinya menyepelekan, malah sekarang ini tertarik loh, Bu. Tertarik apa tuh, Pak? Pak Tejo itu, Bu, dia ini jual beli barang antik. Tak hanya itu, Bu. Pak Tejo ini membeli dengan harga murah, setelah itu dijual kembali ke kolektor dengan harga yang tinggi, Bu. Dan Pak Tejo ini sering mengikuti pameran-pameran barang antik, Bu. Yang memang hadiahnya ini, Bu, jutaan, Bu. Itu barang-barang, Pak Tejo cerita kalau dia ini dapatnya dengan harga murah. Dia nyari orang butuh yang udah nggak kepake lagi, dirawat sama Pak Tejo, diikutin lomba, menang, dapat uang. Tanya itu kadang dijual juga dengan harga yang lebih tinggi, Bu. Puluhan juta dapatnya kok, Bu. Gila, Bapak sampai tergiur loh, Bu. Nah, Bapak ini kepikiran, di tempat orang tua Ibu, di tempat orang tua Bapak, ini kan masih banyak barang antik, Bu. Bapak pengen mengumpulkan barang-barang antik itu tadi, dan Bapak pengen ikut lomba, atau Bapak akan menjualnya dengan harga mahal. Bapak akan mencari tahu. Bapak akan terus-menerus tanya sama Pak Tejo agar Bapak kaya, Bu, lewat jual beli barang antik. Semenjak saat itu akhirnya Pak Bambang menggeluti bisnis jual beli barang antik. Ya kan, dia menanyakan nih, apalagi punya anak buah banyak. Coba ditanyain, itu rumah tua itu pasti di dalamnya ini banyak nih. Cermin, entah itu lemari, entah itu apa, itu pasti banyak barang-barang antik. Coba kamu lobby. Nah, hingga pada akhirnya Pak Bambang ini kesenengan gitu loh. Belinya murah gitu kan. Belinya murah, udah gitu jualnya jadi mahal. Dan terus mencari informasi gitu mengenai tempat-tempat di mana, ya kan, yang ada barang-barang antik gitu. Singkat cerita, berjalannya waktu Pak Bambang menikmati hasil tersebut. Pak Bambang ini kan memang kerjaannya freelance, nggak nentu, dia punya anak buah banyak aja, udah hampir kayak apa ya Mas Lutfi, kayak Bang Jago lah gitu kan, kayak Bang Jago gitu kan, ibarat kata kayak premannya di situlah, orang yang ditakuti, disegani seperti itu gitu. Nah, pada suatu ketika, ya kan, Puput yang memang menjadi anak rumahan banget gitu kan, dipanggil sama Pak Bambang, "Put, sini." "Iya, Pak."
Puput udah lemes banget dan memang ketika berjumpa dengan bapaknya ini udah nggak seperti dulu lagi atau apa, karena memang Puput ini kan dipisahkan dari Anton gitu kan. Nah saat itu dipanggil sama Pak Bambang. Put, Bapak sekarang setuju. Maksud Bapak setuju apa Pak? Bapak setuju kamu menikah dengan Anton. Bapak setuju. Maksudnya Pak? Nanti ibumu yang cerita. Yang jelas Bapak setuju. Bapak ini udah kenal sama keluarganya Anton. Lawang Anton ditanya dia ini ngomongnya rongso, nggak ngomong barang antik. Bapak ini udah kenal. Bapak udah tahu. Dan Bapak ini gampang untuk mendapatkan barang antik-antik tersebut nantinya jika kamu menikah dengan Anton. Kamu juga gak bilang kalau Anton itu ya ini rongsoknya dalam artian barang antik. Ya Bapak pikirkan pemulung. Kamu itu gak ngomong juga sama Bapak. Iya Pak, tapi beneran Bapak ini merestui Puput dengan Anton? Iya, udah. Ini bisnis Bapak bakalan tambah melejit. Bapak yakin Pak Tejo bakal kalah. Pak Tejo ini nggak tahu Bapak ini sudah menggeluti lebih dari Pak Tejo. Jadi udah sombong duluan. Sedikit cerita, Pak Tejo ini ya kan sahabatnya yang sama-sama suka barang antik dan sering menjuarai lomba-lomba gitu kan ya. Ini punya anak laki-laki namanya Ricky. Sempat Ricky ini mendekati Puput, akan tetapi Puput memang menolak. Gitu. Nah, Puput ini ngomong sama bapaknya. Bapak yakin Puput dibolehin nikah sama Anton? Iya boleh. Dulu Bapak maksanya sama si Ricky, anaknya Pak Tejo. Udahlah, udah ini pokoknya ini aja. Anton, Bapak setuju. Kamu nikah sama Anton, Bapak setuju banget. Kok tiba-tiba jadi seperti ini? Setelah Puput sudah mendapatkan restu, Puput pun datang nih ke tempatnya si Anton, memastikan dan udah diberi izin ya kan. Puput ngomong sama Anton, Anton tuh menjelaskan, iya bapakmu kesini dan pada akhirnya tahu usahaku seperti apa. Jadi bapakmu itu pahamnya, aku itu pemulung rongsok yang mungkin mencari-cari di pinggiran jalan, mungkin mikirnya seperti itu. Gitu, memang aku diajarkan ibu kan seperti itu, nggak boleh terlalu ngomongnya tinggi. Nah sekarang bapakmu udah tahu dan yo bapakmu memperbolehkan kita menikah. Nah semenjak itu mereka saling menabung. Gitu, mereka saling menabung untuk masa depan mereka gitu, kayak mempersiapkan kayak beli kasur, beli lemari, beli apa gitu, harus disiapin dulu. Walaupun Puput ini nggak menuntut gitu harus yang mahal atau apa, tapi memang Puput nggak suka dengan barang-barang antik. Jadi Puput lebih suka yang modern walaupun itu nyarinya yang murah gitu, mempersiapkan. Nah singkat cerita, keluarga pun bertemu gitu, keluarga bertemu hingga pada akhirnya melangsungkan pernikahan antara Puput dan Anton. Mas, horornya di mana? Ini dia. Nah, hingga pada akhirnya keluarga berkumpul. Acara resepsi diadakan di rumahnya Puput. Di sini baik-baik saja awalnya, karena memang acaranya ini cuma 1 hari resepsinya, gitu kan ya. Acara resepsi sampai pada akhirnya malam, gitu kan ya. Bapak ibunya Anton, ya kan, ini juga disuruh nginep di tempatnya Pak Bambang, di tempatnya Puput. Pulangnya besok aja. Tamu ini banyak sekali, tamu-tamu baru khususnya, orang-orang kolektor yang suka barang antik, ya kan. Teman-temannya Pak Bambang pada berdatangan. Nah, kurang lebih jam 1 dini hari. Karena memang acara resepsi udah selesai dan otomatis ini kan orang yang namanya punya hajat kan capek. Nyambut tamu lah apa segala macem. Belum lagi dari prepare awal-awalnya. Mereka pada istirahat gitu. Nah, bapak ibunya Anton pun diberi kamar gitu. Ini Pak tidurnya di sini, semua istirahat. Nah, tersisa hanya beberapa tetangga yang ikut membantu di situ kayak rewang gitu yang menyajikan makanan, mempersilahkan makanan, membawa makanan, minuman gitu. Nah, ada beberapa, ini remaja-remaja. Ada yang sebagian main catur kelelahan, dia tidur di panggung pelaminan, tetangga-tetangga ikut membantu di situ. Ini kecapean. Ada 2 kursi yang dijadiin satu untuk ya rebahan, karena emang capek, acaranya emang rame. Ada salah satu dari warga yang dia ini juga ikut membantu di situ dan kelelahan. Ini terbangun kurang lebih jam 3 dini hari. Warga tersebut ini terbangun, niatnya ini mau pulang, mau tidur di rumah aja. Besok aku mau kerja. Kita sebut saja pemuda tersebut, ini namanya Iwan. Iwan ini bangun karena besok mau kerja, dia pindah nih, mau tidur di rumah. Udah pada tidur, pulang aja lah. Iwan jalan nih, udah keluar dari halamannya Pak Bambang, ketemu jalan kan,
ketemu jalan depan rumahnya Pak Bambang ini kan halaman, terus jalan gitu kan ya. Nah, saat Iwan sampai di jalan, ya kan, di depan rumahnya Pak Bambang persis, ya kan, di depan halaman Pak Bambang, tiba-tiba Iwan kaget. Wah, apa ini? Apa ini? Iwan kaget. Di tengah-tengah jalan, ini ada ranjang tempat tidur. Dibungkus plastik bening. Ranjang tempat tidur itu ditaruh di tengah jalan. Anehnya, dari sekian banyak orang yang di situ, ini nggak mendengar ada orang mungkin nurunin kasur itu, ya kan, tempat tidur itu, entah itu dari mobil atau apa. Ini nggak ada yang dengar, atau mungkin mereka kelelahan, kecapean sehingga mereka tidurnya pada pules. Nah, ketika Iwan teriak, ini membuat orang-orang pada bangun. Orang-orang langsung mendekat. Oh, apaan? Ada apaan? Ada apaan? Ada ranjang tempat tidur, masa ya di jalanan? Masa di jalanan? Akhirnya bangun semua. Nah, termasuk Anton, Puput pada bangun. Setelah itu mereka mengangkat, dibawalah ke arah halaman Pak Bambang. Geser. Apa ini? Digeser. Ini ada tulisannya. Di plastik tempat pembungkus ranjang tempat tidur tadi, ini ada secari kertas. Secari kertas itu berada di dalam amplop. Dibuka. Ini ada tulisan, selamat menempuh hidup baru. Untuk Anton dan Puput. Lah, ini dari siapa? Di situ nggak tertera pengirimnya siapa. Akan tetapi mata Pak Bambang melihat keranjang tempat tidur itu, ini bener-bener dia bener-bener suka. Dia seneng banget melihatnya. Karena apa? Ini ranjang antik. Ranjang ini zaman-zaman Belanda. Karena Pak Bambang pengen memastikan, Pak Bambang ini ngomong sama si Anton. Anton, ini kalau harganya, kamu tahu nggak Anton? Wah, yang jelas ini mahal Pak. Coba saya bangunkan bapak saya dulu Pak. Tapi nanti ganggu bapakmu istirahat nggak Anton? Nggak apa-apa Pak. Lagian kita juga mau nyari tahu kan Pak. Ini yang ngirim ini siapa? Siapa tahu bapak saya tahu Pak. Jenis ukiran-ukiran seperti ini, ranjang seperti ini, siapa tahu bapak ini tahu. Ya udah Anton, tolong Ton ya. Maaf nih Ton, maaf Ton. Iya Pak. Akhirnya Anton membangunkan bapaknya. Bapaknya Anton pun bangun. Begitu juga dengan istrinya ikut bangun. Ibunya Anton ikut bangun. Nah, Pak Bambang pun ngomong sama bapaknya Anton. Pak, sampean ini kan tahu Pak, barang-barang antik ini tiba-tiba ada yang ngirim seperti ini. Ini Iwan yang lihat, dan ini ditaruh di pinggir jalan. Lah, ini barang yang sangat antik sekali Pak. Ini barang langka Pak. Ukirannya ini mahal Pak. Ini ukirannya ini, gayanya ini Eropa Pak. Ini bagus sekali dan ini tua. Untuk jenis kayunya saja ini tua Pak. Ini siapa yang ngirim Pak? Wah, orang saya ini nggak ngerti Pak. Tiba-tiba si Iwan, tetangga saya yang rewang di sini, dia teriak kaget. Ini tadinya berada di tengah jalan Pak. Iya, coba kita cari tahu siapa yang mengirim ini. Nah, akhirnya semua ditanyain. Karena di situ nggak ada pengirimnya atau apa segala macem. Hingga pada akhirnya dipertanyakan kan, siapa yang tadi lihat atau apa. Apalagi ini tengah malam, dini hari gitu kan ya. Ada tetangga yang melihat ini hanya mobil pick up. Mobil pick up dia ini langsung jalan kenceng. Tapi setelah mengantarkan ranjang, tetangga nggak melihat yang dibawa apa. Awalnya nggak ngerti, tapi mobil pengangkut ranjang tadi ini jalan kenceng. Nah, nggak tahu ini pengirimnya siapa, nggak ada yang ngerti. Nah, bapaknya Anton ini ngomong sama Pak Bambang, secara desain segala macam Pak, ini ranjang tempat tidur ini, jika diikutkan pameran atau apa, ini bisa menang Pak. Dan ketika ada kolektor yang memang suka sekali dengan ranjang ini akan dinilai harganya ini bisa benar-benar mahal Pak. Uangnya ini besar Pak. Tapi ini barang sangat langka Pak. Ketika ada orang yang memiliki barang ini spesial sekali. Nah, akhirnya ya kan, Pak Bambang pun ya kan disaksikan orang banyak. Di situ Pak Bambang ngomong sama Putri dan Anton. Puput, Anton, maaf nih ya. Kira-kira kalian mau memakai ini nggak? Karena kan ini sumbangan yang ditujukan untuk kalian. Di situ tertera mengucapkan selamat pernikahan ini untuk kalian. Ini kan berarti sumbangan ditujukan ke kalian. Nah, kira-kira kalian ini mau memakai ini nggak? Tiba-tiba Puput mengatakan, Pak, kalau memang Bapak suka, diambil aja, dipakai Bapak. Lagian Putri kan sudah beli perabotan Pak sama Mas Anton. Dan udah ditata juga di rumahnya Mas Anton. Putri kan bakal nanti tinggalnya sama Mas Anton Pak di sana. Dan Putri memang kurang suka Pak barang-barang antik seperti ini Pak. Nggak tahu kenapa kesannya bawaannya takut Pak. Kalau lihat lemari-lemari tua atau apa, ini Putri ini takut Pak.
Itu makanya Putri ngomong sama Mas Anton agar beli yang modelnya ya yang modern, Pak. Tapi kalau ini mau diminta Bapak, ya Puput nggak apa-apa, Pak. Gimana Mas Anton? Nggak apa-apa toh? Ya nggak apa-apa. Kalau Bapak ini mau, ambil saja, Pak. Kalau Bapak ini memang suka. Pak Bambang karena pengen memiliki ranjang tempat tidur yang mewah itu, gaya Eropa, yang jarang orang memiliki gitu kan ya. Pak Bambang senang mendengar anak-anaknya menyerahkan kepada Pak Bambang. Pak Bambang berterima kasih. Singkat cerita, ini memang tidak dijual oleh Pak Bambang. Mengingat ketika Pak Bambang tanya sama orang, ketika tanya sama tamu, ini benar apa kata bapaknya Anton dan Anton, gitu loh. Ini memang barang yang langka. Dan ini rata-rata pemiliknya udah pasti seorang juragan lah atau apa segala macam seperti itu. Pada akhirnya dipakai sendiri sama Pak Bambang dan istrinya. Ranjang tempat tidur Pak Bambang dan istrinya pun yang lama ini dikeluarkan, diganti dengan itu. Memang mewah sekali. Singkat cerita, acara pernikahan segala macam udah selesai, hingga pada akhirnya Puput pun diboyong ke rumahnya Anton. Itu Anton kerja tambah semangat karena di situ sudah ditungguin sama istrinya, ditemani sama istrinya. Anton pun juga mulai memperkenalkan barang-barang antik gitu kan, agar istrinya ini senang. Akan tetapi memang Puput ini tidak tertarik dengan barang-barang yang antik-antik seperti itu. Itu memang pada saat itu ya namanya juga anak muda gitu kan ya. Terus dia pengennya ikutan tren yang sedang ngetrennya gitu kan ya. Ini yang membuat Puput tidak tertarik dengan barang-barang antik. Kurang lebih hampir 1 bulan Puput ini hidup dengan Anton dengan penuh kasih sayang. Puput juga menyayangi ibunya Anton, begitu juga Puput menyayangi bapaknya Anton. Saling menyayangi. Sederhana ya kan. Bisnis Anton lancar, apalagi sekarang full yang mengelola Anton. Jadi kayak sekarang udah diserahkan kepada Anton. Makanya Anton di sini menjadi tulang punggung. Semua sudah diserahkan kepada Anton. Gitu. Pada suatu hari, kakaknya Puput kita sebut saja namanya Adi. Nah, Mas Adi ini datang dengan ngos-ngosan ya kan, langsung tandar motor. Setelah itu langsung ketemulah sama Puput, Anton dan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adi ada apa Mas? Kok kayaknya buru-buru. Ada apa kok? Gugup. Put, Anton, Ibu, Bapak, saya mau ngasih kabar. Kabar apa? Bapak saya, Pak Bambang, sekarang di rumah sakit. Sakit apa? Semua kaget. Sakit apa Pak Bambang? Semua kaget mempertanyakan hal itu. Kami juga bingung. Yang jelas sekarang kondisinya kritis di rumah sakit. Ya udah, kita langsung ke sana. Kenapa tidak kasih tahu dari awal? Iya, kami nggak pengen. Puput, Anton beserta keluarga yang ada di sini kepikiran. Awalnya kami sekeluarga pengen menangani sendiri, akan tetapi semakin kritis dan pada akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Dan saya pikir Puput harus tahu, Anton juga harus tahu, begitu juga dengan keluarga, Bapak dan Ibu harus tahu. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung menuju ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata bapaknya Puput ini dalam kondisi tidak sadar. Ini bisa dikatakan kayak koma. Semua panik, ada apa? Kenapa keluarga baru ngasih kabar? Hingga pada akhirnya ibunya pun menceritakan. Iya Put, ibu itu yang gak pengen bebani keluarga dan segala macam. Apalagi keluarganya Anton. Ibu ini awalnya gak pengen cerita, tapi ibu bingung lama-kelamaan kondisi bapak seperti ini. Iya Bu, awalnya kenapa? Semua panik kan, tanya. Ini kenapa Pak Bambang jadi koma seperti ini? Awalnya Put, bapak ini setiap tidur, dia ini gak tenang Put. Ibu gak ngerti, gelisah sendiri. Ibu sempat membangunkan, tapi ketika dibangunkan bapak ini kaget. Tapi untuk cerita bapak ini tidak bisa. Dia langsung segera lupa dengan apa yang terjadi. Nah, nggak tahu kenapa ketika ibu tidur, ibu melihat dengan jelas seperti ada makhluk. Nggak tahu ini munculnya dari mana, sepertinya ada dari bawah. Dia ini tiba-tiba naik ke ranjang. Makhluk tersebut ini rambutnya acak-acakan, putih. Rambutnya ini putih semua, hampir seperti uban tapi panjang. Rambutnya ini panjang. Kulit dari makhluk itu bersisik. Dia ada taringnya juga. Ini mencekik bapak. Ibu bermimpi seperti itu. Akan tetapi ketika ibu tanya sama bapak, bapak malah gak ngerti. Semakin hari kesehatan bapak yang keserang. Bapak ini tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya Put. Itu. Nah,
ada tetangga yang menyarankan untuk memanggil orang pintar. Dipanggilkanlah orang pintar. Kita sebut saja orang pintar tersebut, ini namanya Pak Hadi. Nah, Pak Hadi di situ ya kan, setelah ngecek kondisinya Pak Bambang, Pak Hadi ini langsung menyebutkan, ini diakibatkan dari ranjang kuno ini, ranjang tua ini, ranjang dari kiriman seseorang yang nggak ngerti siapa yang ngirim. Ternyata selama ditiduri Pak Bambang dan istrinya, Pak Bambang ini tidur nggak pernah tenang. Dan ketika istrinya tanya apa yang terjadi dengan Pak Bambang nggak bisa cerita. Akan tetapi istrinya ketika tidur bersama Pak Bambang di situ, ketika dia terlelap, dia bermimpi ada makhluk yang seram, kulit bersisik, rambutnya ini memutih, ya, ini sedang mencekik Pak Bambang. Nah, saat itu Anton ini berbisik kepada bapaknya Anton, "Pak, kok aneh ya Pak? Katanya dari ranjang itu Pak." Kalau dilihat dari ranjangnya Anton, itu memang barang mahal. Tapi yo bapaknya juga baru dengar sih hal-hal seperti ini. Selama bapak jual beli apa, barang apa, yo kayaknya aman-aman saja Anton. Nggak pernah yang ada apa penunggunya atau apa. Nggak ada Ton. Nah, ini berarti dari orang yang ngirim mungkin Ton. Iyo Pak. Iyo Put, mungkin ini dari yang ngirim ya Put. Alah Puput nggak ngerti Mas yang kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya mereka berpikir nih, ini siapa? Yang diundang nggak hadir. Mereka berpikir seperti itu kan. Yang diundang nggak hadir, terus tiba-tiba ngirim ranjang ini. Mereka berpikir seperti itu. Siapa ya yang ngirim ranjang ini? Kenapa Bapak bisa jadi seperti ini? Pak Hadi ini juga yang menyarankan segera dibawa ke rumah sakit. Karena serangan goib ini sudah menjalar. Yang membuat Pak Bambang ini nggak bisa apa-apa. Jadi ini harus ada pertolongan medis juga. Cuma Pak Hadi di sini kayak menyimpan sesuatu hal. Dia tidak berani ngomong atau apa, jadi kayak nanggung cara penjelasan kepada keluarga. Ini disampaikan oleh ibunya Puput. Nah, berjalannya waktu banyak orang yang jenguk, banyak orang yang datang. Bahkan teman-temannya Pak Bambang ini pada datang. Nah, karena tidak ada perubahan di rumah sakit, bahkan dokter juga bingung. Gak ada penyakit yang ada di tubuhnya Pak Bambang. Akan tetapi kondisi Pak Bambang seperti itu. Keluarga mulai pasrah dan Pak Bambang dibawa pulang. Ini tidak ada perubahan sama sekali. Kepulangannya Pak Bambang ini sudah tidak lagi ditidurkan di ranjang itu. Jadi malah istirahatnya Pak Bambang ini berada di kamar anaknya Pak Bambang. Keluarga ini berkumpul. Siapa ya yang melakukan hal ini? Soalnya Pak Hadi ini tidak menyebutkan siapa orangnya. Yang jelas ini dari ranjang itu. Ini kan berarti pengirimnya ini memang ingin mencelakai Bapak. Sedangkan ibu juga bermimpi yang seperti itu. Ini kakak-kakaknya Puput. Pada berpikir seperti itu. Puput juga ngomong segala macam ya kan. Berpikir, Anton juga memikirkan hal itu. Hingga pada akhirnya mereka ini berembuk lama. Akhirnya mereka menemukan kecurigaan. Sebentar. Awal dari Bapak suka dengan barang antik. Ini karena Bapak kenal dengan Pak Tejo. Nah, saat itu yang ngomong Mas Adi nih. Mas Adi bilang, "Bentar Put, kalian ingat nggak pada acara pernikahannya Puput? Pernikahan Puput dengan Anton, acara resepsi, Pak Tejo tidak hadir. Nah, menurut kalian bagaimana?" Nah, Puput pun ikut ngomong. "Apa gara-gara aku pernah menolak cintanya Ricky ya? Terus Ricky ngajak nikah, aku menolak. Itu yang membuat mungkin Pak Tejo mungkin marah. Terus dia ini balas dendam dengan mengirimkan tempat tidur ini. Apa kayak gitu kali ya Kak? Mas, Mbak, menurut kalian gimana?" Nah, bisa jadi Put, bahwa Pak Tejo ini gak terima. Mungkin dia sakit hati. Apalagi kondisinya Bapak ini semakin maju. Pak Tejo ini kalah. Bapak pernah bilang seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi Ricky anaknya Pak Tejo ini kan suka sama kamu Put. Tapi kamu menolaknya itu mungkin bisa jadi seperti itu. Coba diingat-ingat, ada nggak yang melihat Pak Tejo ini kondangan ke sini? Nggak ada yang melihat ternyata. Padahal mereka sangat akrab antara Pak Tejo dan Pak Bambang. Nah, Anton ini ngomong sama si Puput. "Put, menurut Mas, ini bukan Mas ini menuduh apa yang kamu katakan beserta keluarga kamu tuduhkan. Alangkah baiknya ini untuk antisipasi aja. Bagaimana kalau kamu
tak temenin Mas, kita ke rumahnya Pak Tejo yang disebut-sebut tadi. Apalagi Mas juga baru denger kan, kalau kamu ini ternyata pernah menolak cinta dari anaknya Pak Tejo. Yuk kamu sekedar kesana minta maaf. Siapa tahu dengan adanya kamu minta maaf kesana, ya walaupun kamu mungkin benci dengan si Ricky itu, ya siapa tahu dengan adanya kamu minta maaf, Bapak jadi sembuh. Tak antar yuk. Nggak usah ngomong yang lain. Karena ini yang bersangkutan, yang pernah kamu sakiti hatinya. Ini kan kamu dan Ricky. Siapa tahu jadi sembuhnya Bapak. Iya Mas, akhirnya Anton dan Puput menuju rumahnya Pak Tejo. Akan tetapi rumahnya Pak Tejo justru malah sudah dijual. Ada tetangga yang mengatakan Pak Tejo sudah lama pindah. Bingung lah, nggak tahu Pak Tejo dan keluarga ini tinggalnya di mana. Untuk yang sekarang ini, saat itu Anton ngomong sama Puput, Put, sekarang gini, kita juga tidak bisa menuduh siapa orangnya. Nah, dari keluarga kamu cerita segala macam, katanya Pak Hadi ini ada sesuatu yang disembunyikan. Yo siapa tahu dengan adanya aku dan kamu, apalagi kita ini yang menikah, dan kita ini yang mendapatkan kado ranjang tempat tidur itu. Siapa tahu dengan adanya kita datang ke tempat Pak Hadi, yang mungkin ragu untuk mengatakan sesuatu dengan keluarga kamu, mungkin dengan keberadaan kita datang ke sana, mungkin Pak Hadi bisa jujur. Sebenarnya apa yang terjadi? Kayak gitu aja apa gimana, Put? Saya nurut kamu aja wes, Mas. Aku juga bingung, Mas. Ini salahku apa gimana ya, Mas? Memang dulu sering, Mas, ada orang datang, terus aku ini kalau nggak suka ya memang aku bilang nggak suka, Mas. Nah, yuk makanya kita ke tempat Pak Hadi. Siapa tahu dengan adanya Pak Hadi ngomong, dengan hanya cukup dengan kita, beliau ini ngasih tahu, Put. Nanti kita sebagai anak yang minta maaf ke orang tersebut, siapa tahu pernah menyakiti hatinya. Itu maksud Mas. Ya wes Mas, kita ke tempat Pak Hadi. Puput nanya-nanya nih ke tetangga-tetangganya, rumahnya Pak Hadi mana gitu kan ya. Hingga pada akhirnya ketemu tempatnya Pak Hadi. Pak Hadi ini orang pinter nih, yang dimana dimintain tolong ya kan untuk membantu penyembuhannya Pak Bambang. Akan tetapi Pak Hadi ini kan kayak ada keraguan, dan bahkan malah menyuruh bawa ke rumah sakit. Tapi setelah di rumah sakit juga tidak ada perubahan sama sekali. Nah, mereka datang ke tempatnya Pak Hadi, tanya ke Pak Hadi, Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan bapak saya? Dan kata ibu dan kakak-kakak saya, bapak sudah menangani bapak saya, dan ini semua diakibatkan dari ranjang tempat tidur itu, Pak. Ini apa yang terjadi sebenarnya, Pak? Sehingga bapak ini dibawa ke rumah sakit juga dokter bingung dengan penyakit bapak. Dan ibu mimpi aneh. Bapak dicekik siluman lah, apalah. Puput pengen tahu, Pak, sebenarnya ada apa yang terjadi. Saya ini bingung untuk ngomong atau apa. Yang jelas, saya nggak berani untuk ngomong si A si B-nya. Di sini yang saya lihat memang ini media untuk mencelakai bapakmu ya, dari tempat tidur itu. Tapi kan ini tertujunya hadiah untuk saya, Pak. Ya nggak tahu. Yang jelas tempat tidur itu ini media untuk membunuh bapakmu. Apa, Pak? Nah kan, ini yang saya bingung untuk cerita. Nanti dikira saya gimana. Yang jelas dia menggunakan metode dengan media ranjang ini agar bapakmu ini meninggal. Nah, akan tetapi ada sesuatu hal yang di sini memang ada kesalahan dari bapakmu juga. Kesalahan dari bapak saya, Pak. Jadi ada seseorang yang terluka hatinya akibat ulah bapakmu. Entah itu kapan terjadinya, yang jelas Pak Bambang ini pernah menyakiti hati orang tersebut. Nah, orang tersebutlah yang mengirim ranjang tempat tidur itu. Pak, kami udah sempat ke tempatnya Pak Tejo, akan tetapi Pak Tejo ini dia udah pindahan, Pak. Saya nggak berani nuduh si A si B-nya, saya nggak ngerti. Yang jelas intinya Pak Bambang pernah melukai hatinya begitu dalam kepada orang itu. Itu saya hanya bisa menyampaikan itu.
Selebihnya saya maaf saya nggak bisa. Akhirnya Puput dan Anton pun pulangnya ke rumah Puput, mau ngecek gimana perkembangan selanjutnya, ya kan, apa yang harus mereka lakukan lagi gitu kan ya. Nah, pada saat mereka pulang ternyata sudah banyak isak tangis. Pak Bambang meninggal dunia. Pak Bambang meninggal dunia, sementara anak-anak dan sanak saudara Pak Bambang yang perempuan ini pada nangis. Ini yang laki-laki pada di belakang rumah. Jadi belakang rumahnya Pak Bambang ini ada perkebunan, ya kan, ada lahan yang cukup luas. Mereka ini sedang rame-rame membakar ranjang tempat tidur itu. Karena menurut mereka inilah ranjang pembawa sial. Bapak mereka sudah mati gara-gara ranjang itu. Nah, mereka yang membakar ranjang itu ini berharap si pengirim juga celaka. Berharapnya seperti itu. Mati kamu. Mati kamu. Mati kamu. Ini akan kubakar. Dan kamu tidak akan kuampuni terus. Kami tidak akan memaafkan. Kami sebagai saudara Bambang, kami sebagai anak-anak Bambang, kami tidak memaafkan siapa kamu pelakunya, siapapun itu. Mereka sembari ngamuk, sembari membakar ranjang tua itu. Padahal nilainya ini mahal. Hingga pada akhirnya dimakamkanlah Pak Bambang. Keluarga juga pada datang, begitu juga keluarga Anton kaget dan aneh. Nah, setelah pemakaman, keluarga berkumpul, keluarga Anton, sanak saudaranya Pak Bambang berkumpul jadi satu. Di situ kan mereka cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Mereka sudah mengatakan bahwa mereka juga sudah membakar ranjang itu. Berharap pelaku juga celaka, saking gemesnya mungkin. Selama 1 minggu pengajian gitu kan ya, mendoakan gitu. Ini diadakan pengajian di tempatnya keluarganya Puput. Ini Puput dan Anton di situ terus. Otomatis yang jaga depot barang antik ini bapaknya Anton. Anton memang full di situ, membantu di situ. Setelah 7 hari selesai, Anton pun berpamitan. Ya kan, Anton berpamitan kepada ibunya Puput, begitu juga dengan keluarga Puput yang lain. Anton dan Puput akhirnya kembali lagi ke rumah Anton. Nah, saat Anton dan Puput pulang ke rumah Anton, ya kan, ini mereka ini pulang kaget. Loh, kok depot barang antik ini kok nggak buka? Ada apa ini? Terus kok rumah kok kuncian? Ibu bapak kemana? Tetangga ada yang mengatakan, Mas Anton, saya mau mengabarkan, saya tadi sempat lihat Bapak esnya sampean dibawa ke rumah sakit. Kayaknya kok kena serangan jantung. Anton kaget, Bapak kena serangan jantung. Puput juga kaget. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit. Tanya-tanya petugas ruangan mana segala macam. Dan pada saat mereka bertemu dengan ibunya Anton sudah seperti orang depresi. Orang yang bener-bener udah gak bisa ditanyain lagi. Bengong, pandangan juga kosong. Karena apa? Bapaknya Anton meninggal dunia. Nah, hingga pada akhirnya kematiannya bapaknya Anton ini menjadikan geger juga di keluarganya Puput. Kok begininya? Kemarin bapaknya Puput, sekarang bapaknya Anton. Siapa yang melakukan hal ini? Semua tertuju pada Pak Tejo. Nah, di sini ibunya Anton tidak bisa diajak ngomong. Udah dia kayak kaget, depresi, bener-bener kayak orang linglung, tidak menangis. Dia kebingungan, kayak belum bisa menerima keadaan ini. Kematian bapaknya Anton sama Pak Bambang ini kan mereka berdua, si Puput dan Anton ini sama-sama merasakan hal yang sama. Puput pulang tidak menyaksikan bapaknya meninggal, begitu juga pada saat Anton pulang sama Puput, ya kan, Anton datang ke rumah sakit juga tidak menyaksikan bapaknya meninggal. Sama. Ini pelakunya siapa? Semua tertuju pada Pak Tejo. Kini giliran, ya kan, ada pengajian di tempatnya Anton. Akan tetapi kondisi fisik ibunya Anton ini semakin melemah. Tidak doyan makan. Ditanya nggak pernah menjawab. Menangis ini, meneteskan air mata. Setelah itu dia ini kembali bengong lagi. Sempat dipanggilkan dokter. Dokter mengatakan ya jangan sampai telat makan. Ini karena kepikiran segala macam. Ini ada apa sebenarnya? Dibawa ke rumah sakit, geleng-geleng gak mau. Nah, singkat cerita, setelah acara pengajian semuanya selesai, keluarganya Puput juga sudah pulang, ya kan. Ini Puput dan Anton, ya, ini dikagetkan ibunya teriak, wah, di kamar.
Dari ibunya ini nggak bisa diajak ngomong apa-apa, tiba-tiba teriak kencang. Mas, ibu kenapa mas? Mas, ibu kenapa? Langsung mereka berdua langsung bergegas ke kamar ibunya. Ibunya sudah mengacak-ngacak rambut. Ini sampai kayak orang gila. Ditenangkan oleh Anton. Puput ikut menenangkan. Ibu kenapa bu? Bu istighfar, ibu kenapa bu? Ditenangkan. Barulah di situ nangis yang sangat kencang sekali. Setelah tamu-tamu semuanya sudah pada pergi. Ini tengah malam. Nah, pada saat itu mereka berdua ini menenangkan ibunya Anton. Setelah tangisnya mereda, ibunya Anton tiba-tiba meminta maaf kepada Puput. Put, maafin ibu. Ini semua mungkin salah ibu. Ibu menyesal. Ibu gak bisa berbuat banyak, Put. Loh, kenapa ibunya Anton yang minta maaf kepada Puput? Ada apa nih? Hubungannya apa nih? Kenapa? Apa pelakunya ibunya Anton? Kok tiba-tiba minta maaf sama Puput? Puput juga bingung. Bu, sebenarnya ada apa, Bu? Apa yang terjadi dengan ibu? Kami kebingungan. Ibu dibawa ke rumah sakit, ibu nggak mau. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu? Nah, barulah ibunya Anton bercerita, mengakui apa yang terjadi. Nah, seperti apa ini ceritanya? Kok tiba-tiba ibunya Anton ini mengakui? Ada apa ini? Kita flashback ceritanya. Kita tarik mundur ceritanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada sebuah kejadian bermula Anton ini yang belum lahir. Begitu juga dengan Puput, juga belum lahir. Nah, ternyata bapaknya Anton, dari tadi saya belum ngasih nama, kita sebut saja namanya Pak Rozak, bapaknya Anton ini. Pak Rozak ini kesal mengingat kejadian pada masa lalu. Jadi, sebelum Pak Rozak dan istrinya beserta keluarga Pak Rozak dulunya itu belum tinggal di situ, tempat yang sekarang ditempati, mereka ini berada di suatu tempat. Tempat itu ramai, banyak lalu lalang orang yang lewat, banyak lalu lalang orang yang mampir. Nah, di tempat itu ini disediakan ya kan kayak tempat lahan, monggo silakan kalau mau jualan, dan Pak Rozak ini membayar per bulannya kepada seseorang untuk buka lapak di situ beserta bikin rumah bedeng-bedengan untuk tempat tinggal. Pak Rozak, istrinya, begitu juga dengan kedua orang tuanya Pak Rozak, tinggal di situ jadi satu. Nah, memang awalnya mereka ini pengumpul rongsok biasa. Akan tetapi ketika sudah ada yang memberitahu gitu, mulai dipisah barang-barang antik, jangan sampai digabungin dengan barang rongsok segala macem gitu kan ya. Mereka mulai belajar berbisnis di situ. Ramailah tempatnya Pak Rozak. Nah, saat itu Anton masih dalam kandungan. Ibunya Anton ini sedang hamil Anton. Nah, pada saat itu ya kan mereka ini kan ngontrak sama seseorang gitu kan ya. Dan ini yang jualan atau yang buka lapak ini bukan hanya bapaknya Anton, bukan hanya Pak Rozak saja, melainkan ini ada orang-orang lain yang jualan-jualan barang-barang antik atau mungkin jualan yang lain. Ini berderet menuju ke arah pasar. Nah, pada saat itu ya kan, ini karena mereka sudah membayar kontrak gitu kan, yang kontrak dia sudah bertanggung jawab untuk membayar sama seseorang gitu. Mereka nggak terima ketika ada para preman meminta uang jatah dengan alasan ya, ini kalau nggak ada kami bahaya, ini bisa digusur sama pemerintah. Ini kami yang bisa melindungi kalian, bilangnya seperti itu. Dimintain semuanya. Nah, rata-rata ini kan mereka ini kadang-kadang laris, kadang-kadang ramai, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sepi gitu kan ya. Ini yang membuat mereka geram ketika mereka yang pada jualan di situ udah bayar kontrak ya kan, udah bayar kontrakan di situ. Ini belum dapat penghasilan, tiba-tiba langsung dikompas sama preman-preman itu. Mereka akhirnya bersepakat melakukan perlawanan, termasuk Pak Rozak. Apalagi Pak Rozak di situ ya kan, ini istrinya kan sedang hamilnya Anton ini. Nah, hingga pada akhirnya karena memang mereka serempak gitu kan ya, pengen ada perlawanan gitu, terjadilah baku hantam antara preman tersebut dengan para pedagang lapak yang ada di situ. Ramelah. Ini yang mengakibatkan ada salah satu preman yang terluka. Karena memang para pedagang ini kan udah geram ya kan, mereka melakukan perlawanan. Ricuhlah di situ. Ada petugas juga datang segala macam. Singkat cerita, akhirnya terjadi kesepakatan damai. Aman, sudah tidak ada apa-apa. Mereka senang kembali lagi jalan. Ternyata para si preman itu ya kan, ini tengah malam membakar seluruh lapak-lapak yang ada di situ, termasuk lapaknya Pak Rozak.
lapak dari bapaknya Anton dibakar ludes pada saat itu. Nah, pada saat itu Gelimpungan kebingung, ya ampun kok kayak gini, wah kebakar semua di situ. Nah, singkat cerita mereka yang banyak kerugian segala macam, mereka menangisi harta-harta mereka, barang-barang mereka ini terbakar ludes gitu kan ya. Ini mereka ini geram, ini siapa yang melakukan segala. Nah, hingga pada akhirnya terdengar kabar bahwa rombongan preman tadi dipimpin oleh Pak Bambang. Jadi rombongan preman tadi ini yang mimpin Pak Bambang. Gitu. Makanya ini dari awal kan saya cerita nih, Pak Bambang ini punya banyak anak buah seperti itu, dan Pak Bambang ini sering ya ini diajak sama bos-bos besar untuk penagihan hutang segala macam seperti itu. Nah, Pak Rozak mengingat kejadian itu terus-menerus dan menghafal wajah dari Pak Bambang. Berjalannya waktu yang era sekarang di mana Puput dulunya ini sering ngapel Anton ya kan ke tempatnya Pak Rozak yang udah pindah gitu kan ya. Ini Pak Rozak juga belum tahu kalau Puput ini anaknya Pak Bambang. Gitu. Nah, setelah tahu barulah kambuh lagi ini amarahnya mengingat kejadian dulu. Nah, ditambah ya kan, Anton ini pernah diusir sama Pak Bambang. Nah, belum lagi yang paling parahnya ini ya kan. Jadi kan Pak Bambang ini menyukai barang-barang antik ini baru-baru gara-gara berteman dengan Pak Tejo, dan Pak Tejo ini sukses di bisnis barang antiknya. Nah, Pak Bambang ini kan mendengar kabar bahwa ada salah satu lapak barang-barang antik murah, yaitu di tempatnya si Anton. Ya kan? Tapi Pak Bambang awalnya nggak tahu nih. Datanglah Pak Bambang ke tempat lapak itu, melihat Anton sedang membersihkan barang-barang di situ, ya kan, barang-barang dagangannya. Pak Bambang langsung menghina Anton, gitu. Udah sempet ngusir, ya kan. Pada saat itu Pak Bambang langsung melihat Anton. Oh lah, kok kamu ternyata di sini jadi babu. Oh ternyata kamu jadi pelayan di sini. Lah gimana nasib anak saya kalau hidup sama kamu? Kamu ini gimana? Sampai saat itu kan Anton ini posisinya duduk. Ini Anton sempat ditendang sampai kursi yang didudukin Anton beserta Antonnya, ini Anton sempat terjatuh. Makanya mikir kalau mau suka sama seseorang, kamu itu ini kacung, nyari rongsok, dan di sini kamu ternyata kerja juga, dan kerja kamu seperti ini. Saya nggak salah menolak kamu, saya mengusir kamu, saya nggak salah. Untung saja saya ini tidak merestui hubungan kalian. Ternyata pada saat itu keluarlah Pak Rozak melihat itu. Oh, jadi ini bapaknya Puput. Saya pernah punya dendam dengan beliau. Nah, bapaknya Anton jadi mengingat, oh ini Bambang dulu yang pernah menggusur lapak saya, lapak dari keluarga saya. Awal pertama merintis. Nah, saat itu Pak Rozak masih menahan amarah. Pak Rozak langsung mengatakan, Pak, ini Anton anak saya. Anton pun dibangunkan. Loh, anaknya sampeyan toh? Iya Pak. Dan ini lapak kami. Ya, inilah usaha kami Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Padahal Pak Rozak di situ mengingat, oh ini. Oh, dia ternyata bapaknya Puput. Karena mendengar pembicaraan itu tadi, Pak Bambang kaget. Lah, ternyata si Anton ini anaknya Pak Rozak. Gitu kan. Oh, anaknya yang punya lapak ini. Dan pada saat itu kan Pak Bambang ini lagi butuh-butuhnya barang-barang antik yang murah. Itu yang menjadikan Pak Bambang tiba-tiba bilang, yes, monggo menikah dengan si Puput. Gara-gara punya kepentingan pribadi gitu. Oh, ini ternyata Anton yang punya. Saya pikir Anton ini tukang rongsok biasa. Ternyata pada saat itu ini sempat ada seperti itu gitu. Anton sempat dijatuhkan segala macam. Anton sempat dihina. Ini yang menjadikan Pak Rozak amarahnya ini kembali kambuh, ngepul itu ya, ngepul, pengen dendam. Pak Rozak ini mengingat muka dari Pak Bambang karena hafal orang yang selalu bikin gara-gara ribut di pasar lah segala macam ini Pak Bambang. Tapi Pak Bambang tidak tahu Pak Rozak gitu. Ternyata Pak Rozak ini salah satu orang yang dilukai oleh Pak Bambang gitu. Pak Rozak ini tidak cerita ke Anton, itu tidak cerita, Don, bapaknya Puput itu dulu pernah kayak gini. Ini Pak Rozak nggak cerita. Pak Rozak hanya menceritakan itu kepada istrinya. Sebenarnya Pak Rozak ini sempat ngomong sama si Anton, apa ya kamu mau memaksakan itu, udah mending jangan.
Walaupun Pak Bambang sudah mengiyakan kamu diperbolehkan. Tapi Anton memang cinta sama si Puput, yang menjadikan Pak Rojak tidak bisa menghalangi kisah cinta mereka ini. Gitu. Akan tetapi Pak Rojak tetap dendam. Dan yang tahu ini hanya istrinya. Pak Rojak ini mengatakan kepada istrinya, Bu, aku akan balas dendam apapun yang terjadi. Ini perihal harga diri. Dulu kita pernah diinjak. Saat Anton ini masih ada di perutmu, semua habis terbakar. Korbannya orang tua bapak, Bu. Mereka sakit-sakitan dan meninggal. Melihat semua barang-barang ludes terbakar. Bapak mau balas dendam, Bu. Sempat ibunya Anton ini melarang, Pak, jangan, Pak. Udah. Tolong, Pak, nggak usah balas dendam. Lagian sudah menjadi besan, Pak. Enggak, Bu. Soal Anton dan Puput, mereka tidak terlibat apa-apa, Bu. Akan tetapi, dendam Bapak sama si Bambang akan terus mengalir, Bu. Ini sudah sempat dihentikan sama ibunya Anton, akan tetapi tetap membara. Nah, hingga pada akhirnya Pak Rojak memanfaatkan kerenggangan antara Pak Bambang dan Pak Tejo. Gitu. Pak Bambang ini setiap datang ke situ segala macem gitu kan. Ini kan cerita-cerita, wah pesaing saya si Tejo udah bakalan kalah kayak gini. Dulu dia kayak gini. Nah sekarang sih, dimanfaatkan momen itu sama Pak Rojak. Pak Rojak mendatangi dukun. Dukun itu mengatakan, bunuhlah lewat mimpi. Lah kok bisa, caranya bagaimana ini? Medianya lewat ranjang antik. Dengan Pak Rojak mengirimkan ranjang antik itu ke tempat Pak Bambang gitu kan ya, Pak Rojak yakin bahwa Pak Bambang lah nanti yang akan memakai ranjang itu. Karena apa? Pak Rojak udah tahu kalau anak-anaknya gitu dan menantunya ini sudah ngumpulin uang untuk membeli barang-barang yang modern gitu, yang memang Puput nggak suka barang-barang antik. Ini tanpa sepengetahuan semuanya kecuali istrinya Pak Rojak. Si dukun sudah memasukkan sebuah rajahan yang dibungkus dengan kain kafan gitu dan ditetesin darah dari Pak Rojak. Nah, rajahan tersebut ini dimasukkan di bagian bawah ranjang dan ditujukan untuk mencelakai Bambang. Nah, prediksi Pak Rojak ternyata benar. Ketika ranjang itu datang segala macem gitu kan ya, Pak Bambang suka dengan ranjang itu. Pantas saja pada saat acara resepsi, Pak Rojak ini dimintain saran, Pak, apa benar ini ranjang mahal? Apa benar ini ranjang antik atau segala macam? Pak Rojak langsung mengatakan, iya Pak, ini ranjang antik, jarang orang yang memiliki. Bahkan ketika pameran ini bakal juara. Akan tetapi mending jangan dijual. Ini dipakai sendiri, Pak. Ini seorang juragan yang punya ranjang ini. Nah, Pak Bambang yang pada saat itu sedang tergila-gilanya dengan barang antik, ya kan, otomatis dong pengen punya satu yang memang dia simpan, yang dia sayang gitu kan ya. Ranjang itu ia minta dari anaknya gitu. Put, tak pakai bapak yo ranjang ini. Padahal belum jelas sih pengirimnya siapa. Dan ternyata memang yang mengirimkan ranjang itu adalah Pak Rojak. Rencana Pak Rojak pun berjalan mulus. Nah, barulah setelah Pak Bambang dipastikan memakai ranjang itu untuk istirahat segala macam, barulah Pak Rojak melancarkan aksinya, mengirim sesuatu hal goib kepada Pak Bambang. Ketika mau mencelakai Pak Bambang, ini ritualnya ini selalu dihentikan sama istrinya Pak Rojak. Pak, udahlah Pak, Puput kan sekarang udah hidup bareng sama kita. Kalau sampai ketahuan, berantakan Pak. Udah diem, Bu. Ingat kejadian dulu, Bapak itu nggak terima. Tambah pada saat itu anak kita pernah dihina Bambang. Bapak nggak terima. Saat itu Pak Rojak tidak bisa dihentikan. Ritualnya ini Pak Rojak ini membaca sesuatu mantra yang dari dukun itu. Disayatlah tangannya, ya kan, menggunakan pisau, keluar darah. Ya. Ini dikucurkan di bantal yang akan ditiduri Pak Rojak. Tak hanya itu, banyak bunga-bunga yang ditaburkan. Ini di atas darah yang sudah mengucur di bantal. Bunga-bunga yang dari dukun. Berkali-kali ibunya Anton memohon, Pak, udah Pak, jangan yang aneh-aneh, udah. Kamu diam. Ini urusan Bapak. Dan Bapak tidak akan mencelakai Puput. Karena Bapak tahu, Puput sebenarnya juga tersiksa.
Seadanya bapaknya yang menjadi seorang bos preman seperti itu. Anak-anaknya ini tersiksa loh Bu sebenarnya. Dah, Bapak tidak akan mengganggu hubungan Puput dan Anton. Bapak tidak akan mengganggu. Tapi masalah dendam, Bapak akan tetap dendam. Bapak akan tetap balas dendam. Nah, Pak Rozak pun akhirnya sering ritual seperti itu yang mengakibatkan Pak Bambang pun meninggal. Pak Bambang meninggal dengan cara membunuh tanpa menyentuh. Mungkin ini metode santet atau apa segala macam yang dibantu oleh dukunnya Pak Rozak. Nah, sebenarnya Pak Rozak ini jika dia masih hidup, beliau ini masih punya rencana lain gitu. Sebenarnya Pak Rozak ini mau pura-pura gini, mau datang ke tempatnya Pak Bambang, ya kan? Mau ngomong bahwa coba ranjang antik itu akan saya bawa biar tidak memakan korban yang lain. Sebenarnya mau seperti itu. Akan tetapi terlambat. Anak-anak dari Pak Bambang sudah membakar ranjang itu terlebih dahulu. Sebenarnya pada saat Pak Rozak datang ke situ takziah meninggalnya Pak Bambang, ini kan saudara-saudaranya Pak Bambang ini pada cerita, ini akhirnya ranjangnya dibakar sampai ludes habis segala macam. Sebenarnya di situ Pak Rozak ini sudah deg-degan. Pak Rozak ini udah kebingungan. Kebingungannya kenapa? Karena dukun itu bilang, semua aman asalkan ranjang ini jangan dibakar. Nanti kalau ranjang ini ikut kebakar, kamu bisa ikut celaka. Kamu bisa nggak memastikan jika ranjang itu akan baik-baik saja tanpa dibakar atau apa segala macam? Pak Rozak mengiyakan karena dia udah berpikir, nanti saya akan pura-pura mengambil ranjang itu setelah meninggalnya si Bambang. Tapi terlambat. Ranjang itu sudah keburu dibakar. Tepat barengnya meninggalnya Pak Bambang. Nah, flashback pun selesai gitu. Kita kembali di mana ibunya Anton menceritakan apa yang terjadi. Maafkan ibu Put. Ibu sudah mencegah kan, tetapi justru Bapak terus-menerus melakukan hal seperti itu. Ibu ini mau cerita ke kamu, takutnya nanti kamu malah benci sama Bapak. Nanti malah yang ada Anton berantem sama Bapak. Karena benar-benar Bapak merahasiakan dendam itu. Ibu sudah berkali-kali mengerem apa keinginan Bapak untuk balas dendam, untuk mencelakai Bapakmu Put. Akan tetapi sia-sia. Ibu tak sanggup Put pada saat itu. Yang ada ibu ini sering berantem terus sama bapaknya Anton. Puput yang mendengar keterangan cerita dari ibunya Anton, ya kan, Puput ini sempat kaget. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi menjadi bakso susah juga Mas Lutfi. Nasi menjadi bakso, waduh gitu kan ya. Udah terlanjur gitu kan. Dan Puput juga sebenarnya benar tebakan dari almarhum Pak Rozak itu. Puput juga sering mengatakan dulu waktu kecil Puput itu malu. Malunya kenapa? Bapaknya Puput, Pak Bambang ini dikenal suka malak-malak orang. Puput juga malu sebenarnya. Begitu juga ibunya Puput gitu. Ibunya Puput ini udah ngerem-ngerem segala macam. Akan tetapi karena memang Pak Bambang ini orangnya semena-mena dan dia ini sebagai kepala rumah tangga yang nggak mau dilawan, dia egois segala macam, nggak berani ada yang lawan, termasuk anak-anaknya. Nah, anak-anaknya ini semua dimanjakan sama Pak Bambang, yang menjadikan membela Pak Bambang. Wah, bapakku ini keren, bapakku ini nggak ada yang lawan, bapakku ini bos preman. Anak-anaknya khususnya laki-laki seperti itu, makanya sampai membakar ranjang tempat tidur itu, yang bagi mereka inilah mencelakai bapak saya gitu. Hingga pada akhirnya mereka ini merahasiakan apa sebenarnya yang telah terjadi gitu. Jadi keluarganya Puput ini nggak ada yang tahu juga, nggak ngerti. Nah, pemikiran keluarga dari Puput ini masih tertuju terus-menerus kepada Pak Tejo. Ini kebetulan saja Pak Tejo juga pindahan, nggak tahu pindahnya kemana. Nah, Puput dan Anton ini masih merahasiakan ini sampai sekarang ini. Keluarganya Puput nggak ada yang tahu kisah sebenarnya. Dan cerita pun selesai. Wow, ini balas dendam, medianya ini ranjang tempat tidur. Itu medianya seperti itu. Dan ini sudah dipersiapkan matang oleh Pak Rozak. Kita sebut saja Pak Rozak. Gitu. Nah, itulah ceritanya. Ini di sini ada edukasi yang baik kalian bisa ambil, yang buruk kalian harus buang, harus ditinggalkan. Gitu. Nah, buat pengirim cerita, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman nih yang di rumah punya pengalaman horor, misteri, atau mungkin pengalaman kalian yang bertemu dengan makhluk yang seram atau apa segala macam, pengen diceritain, nggak ada tempat, Rian Agus Widodo solusinya gitu ya. Tapi mohon bersabar nih, memang banyak banget setiap hari cerita masuk
ya. Ada juga yang dihafalin belibet, ada juga yang mudah. Nah, ini ada salah satu contoh cerita yang udah dihafal dari kiriman subscriber ini. Ceritanya seperti ini nih. Nah, ini dia. Cara ngirimnya seperti ini nih. Nama yang mau disamarkan jelas. Kronologi awal seperti apa jelas, hantu terornya seperti apa jelas, bentuk-bentuknya, ya kan? Ini dikirim per paragraf atau per kalimat, sampai penyelesaiannya jelas. Gitu. Ini hanya sebagian saja. Sebenarnya ini kan lembarannya banyak, akan tetapi cara ngirimnya seperti ini nih. Jedaknya ini ada, gitu. Spasinya ini ada, gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, ya. Kalian bisa DM ke situ, kalian bisa ketik di situ, ya. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336, tiganya 4 kali. Seperti biasa loh ya, jangan lupa dikasih nama dan nama kota, ya. Jangan lupa itu. Dan saksikan episode-episode yang masih mengerikan di channel Rian Agus Widodo. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan saya juga ya Mas Lutfi ya, doain dulu ya. Dan ada Mas Kevin, ada Mas Lutfi yang bertugas di hari ini gitu kan. Mudah-mudahan semuanya, pokoknya penonton saya yang dari Indonesia maupun di luar negeri, ya kan, di luar angkasa ada nggak sih Mas Lutfi? Ada mungkin. Itu pokoknya dimanapun kalian berada, pokoknya kalian ini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelancaran, rezekinya, sehat terus, panjang umur. Ya, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.